Halo semua, kami dari kelompok 3 mata kuliah Kepemimpinan dan Pengembangan Karakter. Kami akan menampilkan video roleplay berjudul Menjadi Pemimpin. Selamat menyaksikan. Di dalam ruang kelas yang nyaman, yaitu hari pertama pembentukan tim, semua tampak bersemangat, tapi di balik itu, mereka belum saling mengenal cara kerja masing-masing. Inilah awal perjalanan mereka belajar menjadi satu tim yang solid. Rina sebagai ketua tim mulai mendiskusikan bersama keempat rekannya. Ia membahas tentang proyek yang akan ia jalani. Jadi, aku pengen setiap orang punya peran buat proyek kali ini. Supaya kita nggak cuma belajar nilai, tapi belajar pengalaman. Langsung aja sih kayaknya kita bagi tugasnya biar lebih efektif juga, biar lebih gercep, biar lebih efektif. Ya. Boleh juga sih, Bud. Tapi aku pengen tahu dulu dong guys, motivasi kalian apa sih yang bikin kalian semangat buat kerja tim supaya kita praktekin di proyek ini? Kalau aku sih pengen lebih dihargai, soalnya aku jarang dihargai. Kalau aku sih suka tantangan ya, aku suka bosen kalau misalkan kerjaannya cuma gitu-gitu aja, apalagi hal sepele. Kalau aku sih pengen suasananya yang nyaman aja biar kita nggak tegang terus. Oke, I see. Makasih masukannya guys. Jadi berdasarkan jawaban kalian, gimana kalau Budi bagian perencanaan, Sahrul kamu analisis, Syifa kamu bisa riset, terus Kalista kamu yang presentasi. Aku bantuin kita semua koordinasi. Setuju? Setuju. Nice. Beberapa hari pun berlalu. Deadline makin dekat, tugas makin menumpuk, dan rasa lelah mulai muncul. Aduh, banyak banget, pusing. Aku nggak bisa kerja sendiri nih. Kalau dari awal ini cepet nggak bakal kayak gini, Sar. Maksudmu aku lambat, aku juga punya kerjaan lain tahu. Ya, tapi kan kamu bisa memposisikan diri. Ya. Kalau dari awal kamu bisa memposisikan diri, ini tuh bakal cepat, nggak kayak gini, Sar. Berarti kan aku juga punya tugas lain yang harus aku kerjain. Ya, kamu bisa utamakan apa yang diutamakan lah. Nggak bisa kayak gitu. Budi, tenang dulu dong. Kita semua pasti capek di sini, guys. Aku tahu sih kita semua pasti pengen tugas ini cepat selesai kan. Tapi kayaknya Budi ada baiknya kalau kamu marah, omongan kamu masih jaga deh. Soalnya kita semua pasti capek. Bener. Jadi pasti amarah kita naik. Bener, kalau tegang kayak gini terus kita malah makin lambat. Gini aja deh guys. Gimana kalau sekarang kita break dulu? Kita makan bareng, mau nggak? Di BS. Setuju ya? Karena semangat itu bisa datang lagi kalau perut kita udah keisi. Setuju banget. Nah, kalau gitu abis makan baru kita lanjut kerja bareng. Bareng-bareng makan, bareng-bareng capek, bareng-bareng kerja. Karena di sini kita semua bareng-bareng, nggak ada yang sendiri-sendiri. Oke? Oke. Setuju. Ayo kita berangkat. Yuk. Let's go. Demi melepas penat dan stres, akhirnya mereka keluar untuk makan bersama. Tapi sayangnya, badai yang lebih besar menunggu mereka. Budi, kenapa kamu ubah data aku tanpa bilang ke aku? Aku udah ngerjain ini semalaman. Kalau aku nggak ubah data yang kamu buat, ini nggak bakal cocok sama yang aku kerjain. Setidaknya kamu konfirmasi dulu, Kak. Kamu aja sibuk, kamu mau ngecek.
berantem dulu. Ini bukan soal ribut, tapi dia ubah Dia itu data aku nggak tanpa ngerti izin. dia masih- Aku udah ngerti. Udah guys, kalian Sahrul duduk. Budi, tenang. Aku tahu guys, kalian semua niatnya baik. Sahrul, makasih udah nyusun datanya. Budi, makasih udah bikin susun datanya Sahrul. Cuman, maksud gua, kalau kamu mau ada perubahan, bisa bilang baik-baik di sini. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, mungkin gua juga minta maaf. Saya mungkin mengubah data tanpa sepengetahuan kamu. Jadi teman-teman gua minta maaf ya. Oke. Gua minta maaf. Gua cuma pengen kerjaan kita sempurna. Aku juga minta maaf ya, tadi udah minta maaf sama kalian. Tapi mungkin dari kejadian ini aku minta kita bisa ngelakuin kesalahan kita terus. Kita ngelakuin kesalahan kalian. Thank you ya. Kita sama-sama kerja dulu. Tapi aku mohon mulai dari sekarang semua keputusan kita ambil bareng-bareng, boleh ya? Boleh. Ya Budi. Boleh. Kalau ada perubahan kita komunikasi, jadi semua keputusan kita bareng-bareng dan silakan. Boleh. Ini buat Konflik tidak selalu buruk. Kadang, dari panasnya perbedaan, muncul pemahaman baru dan kekompakan yang lebih kuat. Akhirnya tiba pada waktu penyampaian proyek kegiatan mereka. Berkat kegigihan dan kesabaran yang telah mereka lakukan, akhirnya mereka bisa menyampaikan proyek mereka dengan lancar, sehingga dikatakan event mereka telah selesai dilaksanakan dan berjalan dengan sukses. Akhirnya mereka pun mendapat apresiasi baik dari tim mereka sendiri maupun orang lain atau audiens yang hadir pada acara mereka kali itu. Mereka sangat senang dan bahagia. Sampai saat ini aku bangga banget sama kalian. Iya, aku juga jadi belajar bahwa jadi pemimpin itu bukan soal ngatur semuanya, tapi bagaimana dia tuh mau ngedengerin kita. Nah, dari acara ini aku dapat pelajaran, yaitu kalau kritik itu ternyata penting asalkan bisa disampaikan dengan baik. Aku juga, awalnya aku sempat pengen nyerah, tapi kalian gak pernah ninggalin aku. Aku juga belajar banyak banget guys dari kalian. Kalau pemimpin itu bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang bisa bantu kelompoknya perubahan. Tepuk tangan dulu. Pemimpin tidak selalu orang yang memakai pakaian berbeda, duduk di kursi paling depan, atau memiliki wewenang memecat dan merekrut orang lain. Pemimpin sejati adalah mereka yang mampu menggerakkan hati, menyalakan semangat, dan menuntun langkah timnya menuju tujuan bersama. Dalam cerita Menjadi Pemimpin, kita melihat bagaimana Rina dan teman-temannya menjalani proses panjang, dari semangat awal, kelelahan, konflik, hingga akhirnya menemukan makna sejati kepemimpinan. Dalam materi Menjadi Pemimpin, kita belajar bahwa kepemimpinan bukan soal jabatan, tapi tentang memotivasi, menggunakan sisi manusia, fokus pada tugas tim, mengelola konflik, dan menambah semangat tim.
Kelima hal inilah yang sebenarnya dialami oleh tokoh-tokoh dalam drama. Ketika Rina berusaha memahami motivasi teman-temannya di awal cerita, ia sedang mempraktikkan prinsip pertama, menjadi motivator. Seorang pemimpin harus tahu apa yang memotivasi tiap anggota. Apakah itu pengakuan, tantangan, rasa aman, atau keinginan berprestasi. Budi termotivasi oleh hasil dan ketepatan. Sari butuh dukungan dan rasa dihargai. Sedangkan Andi mencari tantangan dan makna logis. Sementara itu Lia mengutamakan kenyamanan dan keharmonisan. Dengan memahami dorongan dasar inilah, Rina bisa menggerakkan mereka. Bukan hanya memberikan perintah, tapi karena kesadaran dari dalam diri masing-masing. Kemudian, Rina menunjukkan sisi manusia dari seorang pemimpin. Ketika tim mulai lelah dan suasana mulai menegang, ia memilih berhenti sejenak dan mengajak makan bersama. Dalam teori kepemimpinan, hal ini disebut dengan membangun teamwork dan menciptakan iklim motivasional, ruang di mana anggota merasa dihargai, saling percaya, dan bisa terbuka. Dalam dunia kerja, hal sederhana seperti senyum, sapaan ramah, atau mendengarkan dengan empati bisa menjadi bahan bakar semangat untuk tim. Bagian berikutnya adalah fokus pada sisi tugas tim. Pemimpin yang efektif tahu cara menyeimbangkan antara manusia dan pekerjaan. Dalam drama, Rina menegaskan pembagian peran. Siapa yang riset, siapa yang menganalisis, dan siapa yang presentasi. Ia memastikan semua punya tanggung jawab jelas tanpa harus mengatur secara berlebihan. Ini sejalan dengan konsep meminimalkan mikromanajemen, memberi ruang otonomi agar anggota merasa dipercaya. Kejelasan tujuan dan tanggung jawab bukan hanya meningkatkan kinerja, tapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap hasil tim. Namun, kepemimpinan diuji bukan saat keadaan tenang, melainkan ketika menjadi konflik. Konflik antara Andi dan Budi menggambarkan tantangan nyata yang sering muncul di organisasi. Dua orang sama-sama punya niat yang baik, tapi memiliki cara yang berbeda. Disinilah kepemimpinan diuji. Bukan untuk memadamkan api, tapi untuk mengarahkan panasnya agar menerangi, bukan membakar. Rina mencontohkan konfrontasi yang lembut dan bijaksana, tidak menyalahkan, tetapi mengajak memahami. Ia mengubah konflik menjadi kesempatan belajar. Prinsip win-win solution yang digunakan adalah inti dari pemimpin yang bijak. Menjaga tujuan tetap tercapai tanpa mengorbankan hubungan manusia. Setelah konflik teratasi, tim belajar arti menambah semangat. Dalam materi, ini disebut building team spirit. Menciptakan misi bersama, nilai bersama, dan rasa bangga menjadi bagian dari kelompok. Di akhir drama, para tokoh menyadari bahwa keberhasilan mereka bukan hanya karena kerja keras, tapi karena kesatuan hati. Mereka belajar menghormati perbedaan, mengakui kesalahan, dan saling mendukung. Nilai-nilai seperti integritas, kerjasama, dan rasa hormat yang juga menjadi prinsip di banyak perusahaan besar dunia seperti IBM, Honda, Intel, dan perusahaan lainnya terbukti bukan hanya slogan, tapi menjadi fondasi kepemimpinan yang sesungguhnya. Kepemimpinan pada akhirnya bukan hanya tentang mencapai target, tapi tentang membangun manusia. Pemimpin yang sejati menciptakan lingkungan di mana orang-orang tumbuh, belajar, dan merasa berarti. Ia tahu kapan harus memacu, kapan harus mendengar, dan kapan harus memberi ruang. Ia bukan sekadar bos, melainkan penyatu. Kemudian Rina lewat kisahnya
memperlihatkan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin, bahkan tanpa jabatan sekalipun. Menjadi pemimpin berarti belajar dari kesalahan, memahami orang lain, dan memperjuangkan kebaikan bersama. Ia menunjukkan bahwa keberhasilan tim bukan hasil dari satu kepala yang paling pintar, melainkan dari 5 hati yang saling percaya. Jadi, ketika lampu panggung padam dan tirai menutup, pesan dari cerita ini tetap menyala. Kepemimpinan dimulai dari diri sendiri, dari cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menanggapi konflik, dan cara kita menjaga semangat dalam situasi tersulit. Kita semuanya bisa menjadi seorang pemimpin, di rumah, di sekolah, di kantor, atau dimanapun kita berada. Selama kita mampu memotivasi, menghargai manusia, fokus pada tujuan, mengelola perbedaan, dan menyalakan semangat tim, karena pemimpin bukan dilahirkan, tapi dibentuk. Dan proses pembentukannya seperti yang dialami Rina dan juga timnya. Dimulai dari keberanian untuk belajar bersama-sama.